we take a look at only the stories of the Aswang that have been documented throughout the Visayas, there is nothing particularly damning about Kapis. All scared of him. Burden, as he explained, when he dreams, he is unaffected. I later learned that there were many cases where families were shunned because this disease is misunderstood. Even one of my companions on the visit, a resident of Capiz. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, sebenarnya apakah benar adanya aswang itu di Filipina? Apa sih sebenarnya aswang? Apakah emang benar hantu dari Filipina? Atau hanya manusia yang terkena penyakit yang diasumsikan seperti aswang? Kalian pasti pernah dengar deh cerita tentang aswang dari Filipina. Aswang atau menanggalan biasanya sih di Malaysia namanya. Tapi kalau di Filipina lebih terkenalnya aswang. Ini merupakan hantu yang memakan orang sakit atau orang tak berdaya. Biasanya mereka ini akan mengubah dirinya dengan membelah diri menjadi dua, menumbuhkan sayap dan menghisap janin dari rahim ibu yang tidak menaruh curiga dengan lidah panjang mereka. Jadi si aswang itu punya lidah yang panjang, bisa menjulur panjang. Nah, dari lidahnya inilah mereka akan menghisap darah orang-orang yang tak berdaya atau ibu yang memiliki janin di perutnya. Di beberapa daerah Filipina, itu memang terkenal sebagai rumah atau asal dari makhluk aswang ini. Salah satu daerahnya itu ada Capiz dan juga Visayas. Jadi Capiz dan Visayas ini dipercaya rumah atau asal dari si aswang itu sendiri. Bahkan, kadang orang-orang Filipina yang tinggal di luar daerah Capiz dan juga Visayas itu membuat aswang ini menjadi sebuah lelucon. Jadi kadang mereka itu akan merentangkan tangan seperti terbang dan mengatakan diri mereka adalah aswang. I again saw this disturbing interpretation of the Aswang, this time from the children of Capiz, which was very different from the Aswang being imitated in Manila. Sebenarnya aku tuh bertanya-tanya nih, Good Mood. Sebenarnya kenapa sih daerah Capiz dan Visayas itu diduga, diklaim, dan juga dikatakan sebagai tempat asalnya si aswang? Kenapa nggak tempat-tempat lain? Kalian pernah dengar nggak sebuah kisah tentang Teniente Himu? Ini tuh kayak sebuah film dokumenter gitu tentang aswang. Di sini itu menceritakan bagaimana seseorang berpura-pura menjadi seorang aswang untuk mencegah pasukan Jepang memasuki kota Iloilo. Banyak yang berspekulasi bahwa dari kejadian pura-pura menjadi aswang inilah mulai tersebar rumor adanya aswang atau rumah aswang di Capiz ini. Bata pa ako, naririnig ko na yung mga kwentong aswang sa lola ko. Mga kwentong aswang na hindi kinasasawaang panoorin ng mga Pinoy. Sa dinami-dami na ng mga kwentong ganyan, mayroong isang mama noong dekada 50 na kinatakutan sa isang bayan sa Iloilo. Lo, aswang po si Kapitan Gimo? Paano kung hindi naman talaga aswang si Kapitan Gimo? Kung sila nga. Napaandaman ko na ikaw! Nauntatan mo na ang anak mo! Patang ko anak mo! Subukan mo! Magkasing lalim lang at magkasing dami lang ang luwa ng mga aswang at ng mga katulad nating tao. Marunong din sila masaktan, umasa, kiligin, at main love. Fenomena atau cerita tentang aswang itu sebenarnya udah ada dari sebelum Perang Dunia Kedua. Tepatnya pertama kali ada di Pulau Panay. Nah, daerah Visayas dan juga Capiz itu ada di Pulau Panay ini. Jadi ada satu pulau besar, Pulau Panay. Ada banyak provinsi di dalamnya. Ya, salah satunya adalah Visayas dan juga Capiz. Tapi, sebelum menyebar ke Capiz, ada nih satu provinsi. Namanya Provinsi Iloilo di Filipina. Nah, ada sebuah bukti nih yang ditemukan di The Aswang by Vincent Presch di tahun 1924, di mana dia mengatakan dan menjelaskan bahwa sebenarnya kepercayaan terhadap aswang itu pertama kali ada dan pertama kali ditemukan itu di Provinsi Iloilo ini, baru menyebar ke beberapa provinsi lain, salah satunya di Visayas dan juga Capiz itu. Oke, kita bisa kembali ke pertanyaan kita yang di awal tadi. Aku kan nanya tuh, sebenarnya apakah aswang ini memang benar-benar makhluk tak kasat mata atau makhluk yang bisa berubah di malam hari dan mencari mangsa, atau ternyata fenomena aswang itu adalah sebuah penyakit asal Filipina.
ternyata para peneliti itu udah sempat nih meneliti tentang fenomena aswang di provinsi Chapis, Pulau Panay ini. Mereka sampai membuat sebuah film dokumenter yang berjudul The Aswang Phenomenon di tahun 2008. Jadi di sini para peneliti menemukan bahwa ada bentuk dystonia. Jadi dystonia ini adalah salah satu kayak kelainan medis dalam gerak tubuh. Salah satu bentuk dystonia yang langka, namanya X-linked dystonia Parkinsonism atau XDP, atau disebut juga dystonia of Panay. Ini merupakan sebuah cacat kromosom X sejak 50 generasi atau 1000 tahun yang lalu yang sudah ada di Pulau Panay ini. Menurut penelitian terbaru, 93% cacat kromosom X atau dystonia yang langka ini ada di Pulau Panay dan 63%-nya itu ada di Provinsi Chapis. Yayasan Penelitian Medis Dystonia Kanada mengatakan bahwa XDP terjadi di seluruh Filipina, tapi ada juga ditemukan di Amerika Serikat dan juga Kanada terhadap orang-orang keturunan Filipina. Semua kasus XDP yang diketahui ini sebenarnya berasal dari satu garis nenek moyang yang sama, jadi satu gen yang sama. Gen yang terkait dengan XDP disebut dengan gen DYT3 yang baru ditemukan pada tahun 2003. Lalu apa hubungannya ya antara penyakit XDP ini dengan stigma bahwa aswang itu berasal dari Chapis? Ada seorang peneliti nih yang sengaja pergi ke Chapis dan bertemu dengan seseorang yang menderita penyakit XDP ini. Jadi, aku udah jelasin tadi kan di awal, aswang itu ciri-cirinya adalah dia akan menjulurkan lidah yang panjang, jadi lidahnya ini akan digunakan untuk menghisap darah dari korbannya. Nah, ciri-ciri penyakit XDP di Filipina itu sama seperti ciri-ciri aswang. Jadi ciri-ciri penyakit XDP di Filipina itu adalah badannya berputar-putar, lidah menjulur panjang, dan dari lidahnya itu akan mengeluarkan air liur. Dari sinilah asumsi kenapa penyakit XDP itu diasumsikan sebagai aswang di Chapis. Asal penyakit XDP ini kan memang dari Pulau Panay, dan Chapis itu ada di Pulau Panay. Dan orang yang banyak dikatakan sebagai aswang itu emang ada di Chapis. Nah, sebelum kedokteran modern dan teknologi-teknologi pendidikan dalam bidang kedokteran modern itu ada, orang-orang pada zaman dulu di Filipina akan menganggap bahwa orang yang menjulurkan lidahnya terus keluar air liur, itu adalah aswang, atau orang yang ingin bertransformasi menjadi aswang. Ya, dari asumsi inilah yang menyebabkan kenapa Chapis itu dikatakan asalnya atau rumahnya aswang, padahal enggak gitu loh. Padahal ternyata orang yang menjulurkan lidahnya dan sambil mengeluarkan air liur, itu adalah orang dengan penyakit XDP. Karena kurangnya pengetahuan dan belum majunya kedokteran pada saat itu di Filipina, jadinya keluarga yang memiliki anggota keluarga yang terkena XDP itu akan menganggap kalau mereka ini adalah aswang dan menyembunyikan keluarga ini dari orang-orang atau masyarakat di sekitarnya, bukan mencari pengobatan atau mencari dokter dan bertanya kenapa anggota keluarga ini mengalami gejala-gejala yang aneh seperti ini. Nah, karena itulah jadinya ya kalau orang-orang di Chapis, di Panay itu udah punya gejala kayak badan muter-muter, terus lidahnya keluar dan sambil mengeluarkan air liur, itu akan diasumsikan aswang. Padahal enggak, aswang itu sebenarnya enggak ada. Yang ada adalah penyakit XDP. XDP is X-linked dystonia Parkinsonism syndrome. So it used to be called dystonia of Panay in reference to Panay Island in the Philippines. The whole spectrum is dystonia and Parkinsonism because there are also Parkinson-like syndromes. So these are involuntary, repetitive, small tremor movements. To be able to flex my hand, so my flexor muscles would need to contract, but at the same time, my extensor muscles of the hand would need to relax so that my hand can flex. This is coordinated in the brain. Patients with XDP would get repetitive, twisting, uncontrolled contractions of opposing muscle groups. That's why the local name is also, one of the local names is lubag. If you translate it in English, it means twisting, muscle twisting, lubag. Jadi, kalau sekarang kalian dengar berita atau cerita tentang adanya aswang family,
itu sebenarnya bukan makhluk gaib yang ada di dalam keluarga tersebut. Tapi siapa tahu di dalam keluarga tersebut memang ada anggota yang terkena XDP. Ya, nggak ada aswang sebenarnya. Manusia yang menderita kelainan genetik langka ini sebenarnya membutuhkan dukungan, kasih sayang, dan pengertian dari komunitas atau lingkungan sekitarnya. XDP ini nggak menular, karena dia itu adalah turunan genetik. XDP itu bisa disembuhkan secara perlahan-lahan dengan konseling genetik. Ya, jadi stigma tentang aswang itu asalnya dari Capiz atau aswang dari Filipina, itu sebenarnya nggak benar. Mereka itu adalah orang-orang yang dengan kelainan genetik yang seharusnya kita bantu supaya mereka itu kembali ke kondisi mereka yang seharusnya, atau seperti kita yang normal, kayak gitu. X-linked dystonia Parkinsonism atau XDP ini sebenarnya bentuk cacat gen yang biasanya ditemukan hampir di seluruh laki-laki keturunan Filipina. Biasanya penyakit ini akan muncul pada laki-laki usia 35-60 tahunan lah. Penyakit XDV yang tinggi di Filipina ini pertama kali didokumentasikan di tahun 1970-an. Pada saat itu Rumah Sakit Umum Filipina menemukan beberapa pasien memiliki kelainan DNA. Lalu pada tahun 1976, ada seorang peneliti bernama Lee et al. Yang menggambarkan ada 28 pria dan 23 diantaranya berasal dari Pulau Panay. Dia menemukan 6 keluarga yang masing-masing memiliki lebih dari satu anggota keluarga laki-laki yang terkena XDP di dalamnya. Dan menemukan bahwa tidak ada penularan antara laki-laki yang satu dan laki-laki yang lainnya. Jadi XDP ini nggak menular lah antara laki-laki ini. XDP itu memang sebenarnya disebabkan oleh mutasi gen yang dapat diturunkan dari orang tua ke anak mereka. Para peneliti juga menduga bahwa adanya perubahan gen di DNA yang dapat mengganggu pengaturan gen-gen penting di dalam tubuh. Jadi kayak ada satu gen penting nih ya di dalam tubuh kita yang nggak normal atau cacat. Nah, gen ini kebetulan benar-benar diperlukan untuk gerakan normal tubuh kita. Jadi gen untuk gerakan tubuh kita ini yang cacat pada orang yang terkena XDP. Cacat ini akhirnya menyebabkan kematian-kematian sel penting ini, terutama sel di area otak. Karena kan otak itu fungsinya untuk menggerakkan seluruh area tubuh kita tuh. Nah, jadi sel di otak yang fungsinya untuk menggerakkan tubuh kita secara normal itu yang gangguan atau cacat. Nah, daerah ini sangat penting untuk gerakan normal, pembelajaran, dan juga memori. Jadi sebenarnya sampai sekarang itu masih belum jelas apa sebenarnya penyebab dari kenapa orang tua itu bisa kena penyakit XDP ini dan akhirnya turun ke gen anak laki-lakinya. Sampai sekarang itu masih diteliti dan semoga kita bisa tahu seperti apa sebenarnya penyakit ini. Maksudnya apa sih penyebab utama? Apakah emang karena memang gen dari nenek-nenek moyang itu aja, atau ternyata ada satu hal nih yang menyebabkan mutasi gen atau cacat gen ini tuh terjadi gitu. Gimana menurut kalian nih? Mungkin ada para good mood yang memang profesinya seorang dokter dan pas nonton video ini mungkin kalian bisa jelasin lebih lanjut sebenarnya seperti apa sih XDP ini. Ya karena kan aku bukan ahlinya nih, aku cuma baca beberapa website kedokteran dan beberapa website tentang kesehatan, dan ya katanya sih kayak gitu loh. Memang benar-benar karena cacat kromosom atau cacat gen ini yang kebetulan memang berpengaruh ke fungsi gerak tubuh kita kayak gitu. Gimana menurut kalian? Kalau kalian baru tahu tentang fakta bahwa si aswang ini ternyata adalah sebuah penyakit dari Filipina, kalian bisa diskusi di kolom komentar dan juga jangan lupa di like video ini, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!